Halo pemirsa, apa kabar? Sinfo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Tentunya bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu sejumlah jurnalis memprakasai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Chiusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wali Kota New York City, Eric Adams, tengah menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin besar terkait tuduhan suap dan pelanggaran dana kampanye. Pemerintahan Trump memerintahkan kasus hukum atas sang wali kota dibatalkan sepenuhnya. Sidang kasus suap dan pelanggaran dana kampanye wali kota New York Eric Adams yang awalnya dijadwalkan untuk pertengahan April ditunda oleh hakim federal setelah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Donald Trump meminta kasus tersebut dibatalkan. Judge Dale Ho took the April trial date off calendar, but he didn't dismiss the case, at least not yet. He appointed a special counsel, Paul Clement, to argue against the Department of Justice's position on dismissing the case. Rahmani mengatakan bahwa langkah hukum ini jarang digunakan dalam kasus pengadilan federal, sehingga keputusan hakim dianggap tidak biasa. It's not unprecedented, but it's not common. When the opposing parties want a case dismissed, it's almost always dismissed. The issue of what was the reason for the dismissal and is it appropriate, that's the issue that is going to be relitigated now that Clement is involved. Beberapa pakar menilai bahwa
pembatalan tidak semestinya terhadap tuduhan terhadap Eric Adams ini adalah bagian dari kesepakatan agar Eric Adams bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump terkait dengan upaya deportasi imigran tanpa dokumen di kota New York. New York City sendiri merupakan kota suaka bagi para imigran tanpa dokumen yang menjadi target deportasi sejak bulan Januari lalu. Trump's proposal coming from the Washington office was dismissing the charges without prejudice against Mayor Adams in order, frankly, to keep him dangling so that they could keep control of him as it relates to the president's agenda, especially around immigration. So this was an intentional way for Trump to continue controlling the mayor of the city of New York. Pendukung sang wali kota bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan. There is not one iota of evidence that he have done something wrong with Trump. President Trump said so. The czar from the immigration said so. So these are opponents who never voted for him, who don't want him in office. Presiden Donald Trump juga membela Eric Adams. It looked to me to be very political. Sementara itu, Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menolak opsi untuk mencopot Adams dari jabatannya dan memilih untuk menerapkan pengawasan negara bagian terhadap pemerintah kota. I have determined that I will not commence removal proceedings at this time. My strong belief is that the will of the voters and the supremacy and sanctity of democratic elections preclude me from any other action. I cannot deny the people of this great city the power to make this decision for themselves. Dengan penundaan hukum, pengawasan negara bagian, dan meningkatnya sorotan publik, masa depan politik Eric Adams tetap tidak pasti. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Kecelakaan udara banyak terjadi sekitar sebulan terakhir. Akhirnya menekan kepercayaan warga Amerika Serikat akan keselamatan penerbangan komersial. Menurut survei AP North Center for Public Affairs Research, tapi angka ini masih relatif tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap modus transportasi lainnya. Sejumlah kecelakaan pesawat komersial dalam waktu relatif singkat mengusik kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap keselamatan penerbangan. Paling parah tabrakan antara helikopter tempur dengan penerbangan American Airlines. Di Bandara Nasional Ronald Reagan di ibu kota AS menewaskan 67 orang pada akhir Januari. Americans' confidence in airplane travel has slipped a little from last year, though Americans continue to believe that air travel is generally safe. That's according to a new AP NORC poll, which found that 64% of U.S. adults say plane travel is very or somewhat safe. That's down slightly from last year when 71% said that. About 2 in 10 adults now say air travel is very or somewhat unsafe, which is up from 12% in 2024. Survei diselenggarakan kantor berita Associated Press bersama NORC Center for Public Affairs Research pada 6 hingga 10 Februari. Tak lama setelah tabrakan di Washington DC, tapi sebelum terbaliknya pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada, yang mengundang kekhawatiran, tapi seluruh 80 penumpang dan awak pesawat selamat. Secara umum, warga Amerika Serikat merasa sama amannya terbang dengan pesawat dengan berjalan kaki atau mengendarai mobil. Sebagai perbandingan, hanya sekitar separuh yang merasa demikian untuk perjalanan menggunakan kereta dalam kota, apakah subway, metro, atau KRL. Pengamat mengingatkan meski penerbangan komersial saat ini relatif aman, penumpang tetap perlu memperhatikan panduan keamanan. It's perfectly natural that we zone out when the safety demonstration is being given to us at the start of a flight. But if we did put our newspaper or whatever else down and took our headphones off and reminded ourselves, maybe for the 100th, 500th time, however often we fly. Selain itu, kenakan pakaian sesuai cuaca dan suhu udara di luar, lalu selalu kenakan sepatu nyaman. Unfortunately, we can't eliminate all risks in aviation, but what we do is we plan and we train for that. So pilots will go through special training for emergency response procedures. They have special checklists that they execute and train over and over again. Honoring what the safety briefing is when you enter the aircraft is the most vital part of any emergency response. That means that we're listening, and when it's your time to exit the aircraft, you're not grabbing your personal belongings or anything of that nature, because that slows down the process.
Jajak pendapat terpisah yang dipublikasikan bersamaan dengan survei AP Nork dari YouGov menemukan bahwa 43% responden sama sekali tak takut saat mereka menaiki pesawat. 34% mengaku agak khawatir, sementara 17% mengaku khawatir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyebut ia akan mundur dari jabatan jika hal tersebut ditukar perdamaian dan keanggotaan NATO bagi Ukraina. Pernyataan ini mengikuti desakan perjanjian mineral Ukraina, Amerika Serikat, dan adu komentar dengan Presiden Donald Trump. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Inflasi kembali menguat di Amerika Serikat dengan peningkatan harga makanan, bensin, hunian, hingga berbagai layanan. Sejauh mana inflasi ini bisa dikendalikan kebijakan pemerintahan Trump dan juga secara terpisah oleh Bank Sentral alias Federal Reserve? Berikut informasi selengkapnya. Dua indikator utama laju inflasi menguat. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan masing-masing 3% dan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down, largely from recoveries from the pandemic, and that progress is largely stalled. Inflasi sempat melampaui 9% pada pertengahan 2022, membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 11 kali, sebelum akhirnya mulai menurunkan lagi suku bunga pada akhir 2024. We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend,
and that high spending is keeping prices high. Meski analis mengatakan ia mewarisi ekonomi yang stabil, Presiden Donald Trump menyalahkan kembalinya inflasi kepada pendahulunya Joe Biden. This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over. Sebagian ekonom menilai sejumlah proposal yang diusulkan pemerintahan Trump bisa menguatkan perekonomian. Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy. Meski demikian, kemungkinan tambah kuatnya inflasi dengan beragam ancaman tarif dari pemerintahan Trump juga mencemaskan banyak pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Perhatian pengamat dan juga investor di Wall Street baru-baru ini tertuju pada diterbitkannya notulensi rapat The Fed untuk bulan Januari saat Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25% hingga 4,5%. Bahkan sejumlah anggota Komite Pasar Bebas Federal menganggap bahwa angka ini sudah mendekati angka netral. Ini lebih tinggi dari ekspektasi investor tadinya, sebesar 3%. I think the market is digesting the minutes from the FOMC meeting and realizing that this group of incredibly intelligent economists don't have more insight into future fiscal policies than any investors do. We have confidence that there is a commitment to stability, but the market is showing us here today still with a kind of muted response that investors are going to focus where they see visible earnings growth, but are still waiting cautiously to see what the policies look like in the next few months. As long as the economy stays good and inflation stays where it is, the Fed governors are very comfortable doing nothing at all. They don't see any need to ease further. Notulensi The Fed menunjukkan pejabat Bank Sentral masih optimistis inflasi bergerak ke target 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Acara komedi Amerika Serikat Saturday Night Live atau SNL telah menjadi tontonan 5 generasi yang telah mencetak berbagai bintang besar Amerika. Acara ini bahkan menginspirasi banyak negara lain yang ikut membuat franchise-nya, mulai dari Brazil, Mesir hingga Korea. Lalu berikut informasi selengkapnya dari New York. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin, acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. The performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyoncé, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut
kuota lotre yang terbatas. Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2020 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA. Chicago Auto Show 2025 berlangsung pertengahan Februari dan menawarkan versi listrik dari mobil berperforma kuat yang dibuat sangat mirip dengan mobil tenaga bensin. Kendaraan listrik menjadi pusat perhatian tahun ini di tengah kekhawatiran akan berakhirnya insentif pajak dari pemerintah federal Amerika Serikat. Ini terdengar seperti mesin mobil dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan. I think you will forget that it's an EV. Ryan Negodi adalah wakil presiden desain interior di Stellantis, perusahaan pemilik merek Dodge. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Menurutnya, mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where, the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian Undang-Undang Pengurangan Inflasi Pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Trier adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Saat ini satu-satunya kendaraan listrik penuh Toyota di Amerika Utara, BZ4X, juga tidak memenuhi syarat karena diproduksi di luar Amerika. Desember lalu Toyota mengumumkan akan memangkas harga BZ4X hingga $6.000. We're seeing that electric vehicles are getting cheaper. Mega Lakchora adalah pejabat kendaraan listrik negara bagian Illinois yang melanjutkan pemberian insentif negara bagian sebesar $4.000 untuk pembelian kendaraan listrik. Ia bergabung dengan Melissa Washington, wakil presiden senior pemasok energi Comet dalam jumpa pers. We have $100 million in rebates that are being made available in 2025 for customers to adopt EVs. And that's going to be for all customers, our residential customers, our commercial customers, and public sector customers. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan kendaraan listrik, seperti biaya pemakaian dan pemeliharaan yang lebih murah, serta mereka juga senang bisa ikut memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.